Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Aldaina dari kelas 64 4B01. Di sini saya mau presentasikan tentang operasi produksi dan produktivitas atau strategi operasi produksi. Operasi produksi bisa disebut juga proses produksi adalah suatu kegiatan dengan melibatkan tenaga manusia, bahan, dan peralatan untuk menghasilkan produk yang berguna atau bernilai lebih. Proses produksi juga sebagai transformasi bahan input menjadi produk output. Tujuan operasi produksi adalah untuk menghasilkan layanan barang dari kualitas yang tepat dengan kuantitas tertentu pada waktu yang tepat dan biaya produksi yang benar. Lanjut, kegiatan operasi produksi ada 5. Yang pertama, pemilihan. Pemilihan adalah keputusan strategi yang menyangkut pemilihan proses melalui berbagai barang atau jasa akan produksi atau disediakan. Jadi kalau barang itu lebih ke alat-alat dan jasa itu seperti tenaga manusia ya. Nah, terus lanjut ke nomor 2, perancangan. Keputusan-keputusan teknikal yang menyangkut kreasi metode-metode pelaksanaan suatu operasi produktif. Yang ketiga, pengoperasian, yaitu keputusan perencanaan tingkat keluaran jangka panjang atau dasar prokes permintaan dan keputusan-keputusan scheduling pekerjaan dan pengaplikasian karyawan jangka pendek. Yang keempat, pengawasan. Prosedur-prosedur yang menyangkut pengambilan tindakan korektif dalam operasi-operasi produksi barang atau persediaan jasa. Yang kelima yaitu pembaharuan, implementasi perbaikan-perbaikan yang dalam sistem produksi berdasarkan perubahan permintaan, tujuan organisasional, teknologi, dan manajemen. Sasaran operasi produksi ada 4. Yang pertama itu tepat kualitas. Kualitas produk ini biasanya berdasarkan kebutuhan dari pelanggan. Kualitas yang tepat juga belum tentu kualitasnya terbaik. Biasanya ditentukan oleh biaya produk dan karakteristik teknis seperti yang cocok dengan persyaratan tertentu. Nah, yang kedua, tepat kuantitas. Seperti organisasi manufaktur harus menghasilkan produk dalam jumlah yang tepat. Perusahaan memproduksi lebih dari permintaan, maka persediaan bahan baku tidak mencukupi, dan jika perusahaan memproduksi dalam jumlah kurang dari permintaan, jadi akan menyebabkan perusahaan mengalami kekurangan produk. Ya, yang ketiga, tepat pada waktu. Ketepatan waktu pengiriman merupakan suatu parameter penting untuk menilai efektivitas departemen produksi. Departemen produksi harus membuat pemanfaatan yang optimal dari sumber masuknya input untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, yang keempat, tepat biaya operasi atau produksi. Biaya produksi biasanya ditetapkan sebelum produk benar-benar diproduksi. Jadi, semua harus dilakukan untuk menghasilkan produk dengan biaya yang ditetapkan sebelumnya, supaya mengurangi variasi antara biaya aktual dan biaya standar. Produktivitas adalah suatu bentuk efektivitas yang dilakukan untuk menghasilkan suatu produk, barang, atau jasa. Secara umum, produktivitas ialah kemampuan setiap orang suatu perusahaan dalam menghasilkan sesuatu yang diinginkan dengan cara memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien. Pengukuran produktivitas ditingkatkan melalui 3 cara, yaitu menaikkan output dengan input tetap, terus yang kedua menurunkan input dengan output tetap, menaikkan output dengan menurunkan input. Terus selanjutnya faktor yang menentukan tingkat produktivitas, yaitu tenaga, biaya, modal atau mesin dan peralatan lainnya, manajemen, dan kewirausahaan. Faktor yang mempengaruhi produktivitas. Yang pertama, tingkat pendidikan dan skill, yaitu tingkat pendidikan dan skill sangat berpengaruh banget terhadap kinerjanya. Produktivitas karyawan lulusan SMA itu mungkin berbeda dengan lulusan S1. Yang kedua, kesehatan jasmani dan rohani.
Hal ini berpengaruh produktivitas karyawan. Jika ada karyawan yang sakit saat bekerja, tentu produktivitasnya akan menurun. Maka salah satu tugas pimpinan perusahaan yaitu menjamin kesehatan karyawannya, yaitu dengan cara mengatur jam kerja, meniadakan lembur sehingga dapat menciptakan kegiatan kerja para karyawan. Yang ketiga, lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang baik akan berpengaruh besar dalam meningkatkan produktivitas karyawan dalam pekerjanya. Misalnya, lingkungan kerja yang bersih dan nyaman dapat berpengaruh karyawan untuk bekerja lebih giat. Terus yang keempat, faktor manajerial. Faktor manajerial termasuk gaya kepemimpinan yang efektif, motivasi, mengarahkan dan menggerakkan bahwasannya agar dapat bekerja dengan lebih semangat dan bergairah dalam melaksanakan tugas. Yang kelima, motivasi. Hal yang berpengaruh dapat tingkat produktivitas karyawan adalah motivasi pimpinan yang baik. Motivasi yang membangun akan membimbing dan melatih karyawannya. Fasilitas yang digunakan dalam bekerja mempunyai efek yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitasnya. Contoh pengukuran produktivitas. Yang pertama, produktivitas unit manufaktur dapat diukur dengan jumlah barang yang diproduksi dalam waktu tertentu. Pada umumnya, produktivitas industri jasa diukur dengan pendapatan yang dihasilkan oleh seorang karyawan dalam sebuah perusahaan. Unsur-unsur produktivitas ada 3. Yang pertama, efisien. Efisiensi ialah suatu ukuran untuk membandingkan penggunaan input yang direncanakan dengan penggunaan input yang terlaksana. Yang kedua, efektivitas. Efektivitas yaitu suatu ukuran yang menyajikan gambaran tentang seberapa jauh target yang dapat tercapai baik secara kuantitas dan waktu. Yang ketiga, kualitas. Kualitas yakni sebuah ukuran yang menggambarkan seberapa jauh pemenuhan persyaratan harapan konsumen dan spesifikasi. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.